Sekarang kita lanjutkan kuliah dengan materi untuk minggu kedua, yaitu tahapan riset pemasaran. Dalam kuliah ini kita akan melihat gambaran besar langkah-langkah yang perlu diambil jika kita ingin melakukan riset pemasaran. Apa yang disampaikan di sini hanya merupakan gambaran umum dan tidak selalu sebuah riset pemasaran mengikuti langkah-langkah yang disampaikan. Karena riset pemasaran merupakan bagian dari social science, ya, jadi tidak terlalu eksak. Kadang perlu disesuaikan dengan konteks permasalahan yang sedang dihadapi. Tetapi meskipun demikian, sebagai sebuah bagian dari science, terdapat langkah-langkah dalam sebuah proses saintifik, ya. Jadi ada langkah-langkah umum yang jika kita bandingkan dengan penelitian-penelitian di ilmu alam, ada kesamaannya. Di sini akan disampaikan dua framework dari dua sumber, dari dua literatur yang berbeda. Dari situ kita ingin mencoba melihat apa kesamaan dan mungkin bagaimana variasinya. Contoh pertama adalah yang ada di buku Malhotra atau Malhotra dan Birks. Contoh kedua adalah yang bisa dilihat dari buku Hare, Bush, dan Ortino. Terdapat 4 fase dan 10 steps. Menurut Malhotra, riset pemasaran bisa dibagi secara umum ke dalam 6 tahapan atau stage. Dimulai dengan problem definition, kemudian pengembangan pendekatan riset atau research approach development. Jadi approach dulu, kemudian langkah ketiga baru desain, pengembangan desain riset. Setelah itu baru eksekusi, dimulai dengan pengumpulan data atau kerja lapangan, ya, field work. Setelah data terkumpul, kita melakukan pengolahan data terdiri atas data preparation dan data analysis. Dan terakhir adalah persiapan pembuatan laporan dan penyampaian hasil riset atau presentation. Nah, ini semuanya akan kita pelajari selama 1 semester. Sekarang kita lihat bagaimana tahapan riset pemasaran menurut Hare, Bush, dan Ortino. Mereka mengatakan ada 4 fase. Jadi fase pertama adalah penentuan marketing research problem, ya. Jadi MR itu singkatan dari marketing research. Nah, di dalamnya ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan dan mengklarifikasi kebutuhan dari pihak manajemen. Setelah itu merumuskan ulang, redefine permasalahan keputusan. Jadi pihak manajemen memiliki permasalahan terkait dengan keputusan apa yang mereka harus ambil sebagai research problem. Nah, research problem itu adalah dalam bahasa peneliti, ya, marketing researcher. Jadi marketing researcher itu bicara research problem. Manajemen, pihak perusahaan, direktur, manajer pemasaran itu bicara marketing decision problem. Nah, setelah kita meredefine decision problem sebagai research problem, langkah berikutnya adalah menentukan research objective. Jadi, apa tujuan kita melakukan riset dan menentukan informasi apa yang bernilai, ya, yang dapat kita manfaatkan. Setelah itu masuk ke fase 2, yaitu pengembangan desain research yang sesuai, yang appropriate. Karena nanti kita lihat bahwa desain research itu ada berbagai macam. Langkah keempat adalah menentukan dan mengevaluasi, menilai desain research serta sumber-sumber data yang mungkin ada. Ini saling berhubungan, ya. Jenis data yang tersedia berbeda bisa mengarahkan kita ke desain riset yang berbeda.
ya. Atau sebaliknya kita merancang desain research yang ideal, ya. Dengan desain research yang ideal itu kita butuh data apa saja. Nah, di lapangan nanti akan pada kenyataannya nanti akan terjadi iterasi, ya. Desain research yang ideal mungkin tidak bisa dilakukan karena ketidaktersediaan data, sehingga kita harus merevisi desain research menjadi yang sub-ideal atau di bawah ideal. Langkah kelima adalah menentukan sample plan dan sample size. Jadi sample plan itu bagaimana kita mengumpulkan data menggunakan misalkan probabilistic sampling atau non-probabilistic sampling. Itu semuanya nanti akan dijelaskan. Kemudian sample size, berapa? Apakah 100 cukup, 500 cukup, 1000 cukup, dan seterusnya. Langkah keenam adalah menentukan bagaimana kita mengukur dan skala apa yang kita gunakan. Kalau kita ingin mengukur berat badan, tinggi badan, itu cukup mudah karena untuk berat badan ada timbangan, untuk tinggi badan ada pengukur tinggi badan pakai meteran mungkin. Nah, tetapi bagaimana kalau yang ingin kita ukur adalah attitude, sikap, atau intention, ya. Tidak ada alat ukur yang bisa mengukur attitude atau intention secara akurat, seakurat timbangan mengukur berat badan. Nah, bagaimana kita merancang alat ukur tersebut dan skalanya seperti apa? Setelah itu fase ketiga eksekusi dari desain riset tersebut, mengumpulkan dan memproses data, kemudian menganalisis data, dan mengolah, ya, menginterpretasikan, ya, mentransform data structures, output dari pengolahan data itu menjadi informasi. Nah, setelah itu baru fase 4 mengkomunikasikan hasilnya dengan menyiapkan dan mempresentasikan final report to management. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, meskipun terdapat jumlah stage, phase, step yang berbeda, tapi seharusnya bisa kalian rasakan pada intinya sih tahapan-tahapan antara Malhotra dan Birks dengan Bush dan Ortino mirip, ya. Di sini ada marketing research problem definition, ya, di Malhotra Birks. Di sini ada determination of marketing research problem, kurang lebih sama. Mungkin di sini Herr Bush Ortino itu lebih detail karena di sini ada 3 step, ya. Langkah kedua, research approach development. Nah, di sini ada research design, ya. Di sini juga ada research design. Bush tidak, Herr Bush Ortino tidak spesifik research approach development. Itu mungkin sebagian ada di step 3, ya, dan step 4. Research Design Development ini juga detail, step 5, step 6, itu ada di stage 3-nya Malhotra. Kemudian stage 4, fieldwork dan data collection, itu ada di fase 3, step 7. Ya, step 8, step 9 itu masuk di stage 5. Stage 6 di Malhotra itu adalah fase 4 di Bush dan Ortino. Nah, jadi intinya secara garis besar ada perumusan masalah atau research problem, kemudian ada penentuan pendekatan riset dan desain research, kemudian ada pengumpulan data, ada pengolahan data, dan ada presentasi. Intinya seperti itu. Nanti akan saya berikan satu contoh tugas akhir mahasiswa manajemen rekayasa yang menggunakan marketing riset untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Nah, di minggu kedua ini kita akan fokus pada stage pertama, ya, atau fase pertama dari HARE.
Stage pertama Malhotra, fase pertama Hare. Kita bahas 1 minggu khusus untuk perumusan masalah. Kenapa? Perumusan masalah itu sangatlah penting ya. Karena dia ada di awal. Kalau stage pertama, tahap pertama kita sudah salah, meskipun di stage kedua, stage ketiga, stage keempat, dan seterusnya kita benar, hasilnya akan tetap salah. Nah, kalau di statistika ada kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2. Nah, di sini ada kesalahan tipe 3. Kesalahan tipe 3 adalah menjawab dengan benar permasalahan yang salah. Hasilnya adalah salah. Ya. Nah, tidak hanya sekedar tidak menjawab permasalahan yang ada, kalau kita salah dalam mendefinisikan permasalahan, itu juga merupakan pemborosan. Ya. Jadi perusahaan sudah menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, permasalahan itu tetap ada. Sedangkan kompetitor mungkin sudah bergerak lebih maju dari kita. Ya. Dalam situasi persaingan bisnis yang ketat, ya, waktu itu adalah sangat penting. Terlambat 2 bulan kita meluncurkan produk baru, pangsa pasar kita mungkin sudah beralih ke kompetitor. Ya. 3 bulan kita tidak mengembangkan channel baru, misalkan online selling, kompetitor kita masuk ke sana dan mengambil pangsa pasar kita. Ya. Apalagi kalau kita salah mendefinisikan ya produk yang disukai oleh konsumen. Ternyata yang keluar justru tidak disukai oleh konsumen. Ya. Sudah menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, opportunity lost. Sedangkan pesaing kalau melakukan riset pasarnya dengan benar, mereka akan keluar dengan produk yang lebih disukai oleh konsumen. Ya, jadi ini penting sekali mengapa kita harus merumuskan masalah dengan benar. Nah, seringkali sebuah perusahaan salah dalam merumuskan permasalahan yang dia hadapi, yang mereka hadapi. Karena ada yang namanya iceberg principle, ya. Iceberg tahu ya, gunung es. Nah, jadi kalau kita ini laut ya. Nah, jadi yang tampak di permukaan ya, itu hanya 10% dari total permasalahan yang terlihat. Sedangkan 90% sisanya tidak terlihat. Jadi decision maker hanya melihat obvious measurable symptoms. Jadi symptoms itu gejala-gejala yang terukur, terlihat. Jadi misalkan market share kita turun ya. Itu sebenarnya bukan real problemnya, itu baru symptoms. Di balik itu ada sesuatu yang justru sesuatu itu yang harus kita selesaikan. Ya. Apa sesuatu itu? Ya, sesuatu itu misalkan pesaing kita memiliki produk atau jasa yang lebih superior, atau produk atau jasa kita sudah tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, kalau kita membereskan permasalahan terkait dengan ketidaksesuaian produk kita dengan keinginan konsumen, maka market share kita akan kembali naik. Nah, jadi sekali lagi kita bisa lihat bahwa penurunan market share itu bukan the problem itself, ya, tetapi itu adalah gejala, sesuatu yang tampak akibat adanya ketidakpuasan, ketidaksesuaian antara keinginan konsumen dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, contoh yang lain adalah misalkan unhappy customers. Banyak komplain. Banyak komplain sendiri itu bukan permasalahan. Permasalahannya bisa jadi karena apa? Karena produk atau layanan kita tidak reliable. Ya. Atau loss of sales. Ya.
Loss of sale misalkan karena pricing kita tidak bisa bersaing dengan pricing kompetitor dan seterusnya. Low traffic, pengunjung ke toko kita sedikit, ke restoran kita sedikit. Ya, itu adalah contoh dari symptoms. Nah, di sini researcher ya, kalau kalian menjadi seorang marketing researcher, tugasnya adalah membantu mengidentifikasi permasalahan di bawah permukaan atau real business atau real decision problemnya. Nah, jadi contoh yang tadi unhappy customer bisa jadi the real problem is about the low quality products dibandingkan dengan kompetitor kita. Decreased market share, itu misalkan karena poor image. Jadi image produk kita itu tidak bagus ya. Loss of sales, karena channel kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi delivery sistemnya tidak bagus, inventory suka kehabisan di supermarket, sedangkan konsumen membutuhkan barang yang sama untuk let's say memasak, maka dia akan pindah ke brand lain ya. Jadi kalau tidak menemukan kecap manis merek Bango misalkan, berpindah ke kecap manis merek Indofood. Tidak menemukan Indomie, beralih ke mie sedap. Karena memang perbedaannya sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Bahkan pada beberapa produk dengan blind test, konsumen tidak bisa membedakan ini kecap merek A, kecap merek B. Ya. Low traffic terkait dengan pelayanan yang buruk. Nah, jadi di tahap awal, seorang marketing researcher harus mencari the real problem. Ya, membantu mencari the real problem. The real problem tersebut. Itulah yang nanti akan dicoba untuk dijawab dengan marketing research. Nah, untuk bisa melakukan atau menggali permasalahan di tahap awal sekali ya, pada sebuah marketing research project ya, marketing researcher bertemu dengan decision maker ya, biasanya jabatannya cukup tinggi. Nah, ini ada contoh ya dari buku Malhotra dan Birks. Contohnya di Bank X dia bilang, we are experiencing a loss of market share in Ireland in corporate banking. Jadi si bank ini mengalami penurunan market share di Ireland terkait dengan corporate banking. Jadi corporate banking itu perbankan dengan nasabah perusahaan-perusahaan ya. Pertanyaannya adalah, is it just Ireland, kata si researcher. No, but as we conduct the majority of our business there, the loss is causing us the greatest amount of concern. Sebenarnya nggak terjadi hanya di Ireland ya, di Irlandia, tidak hanya terjadi di Irlandia, tetapi hanya karena operasi bank ini sebagian besar di Ireland, maka ini menjadi concern yang utama. Why do you think you are losing market share? Ini mencoba menggali ya. Oh, we wish we knew. Ya, mereka sama sekali tidak ada gambaran. Oke, nggak masalah karena memang tugasnya si marketing researcher untuk menggali permasalahan ya. Kalau sudah tahu permasalahannya ya tidak akan di-hire, misalkan seperti itu. Tapi siapa tahu mereka punya beberapa istilahnya praduga atau perkiraan mengapa itu terjadi. Tapi di kasus ini sama sekali si banknya tidak tahu. Jawabannya we wish we knew. How are your competitors coping? Jadi bagaimana dengan kompetitor kalian gitu ya. We suspect that other Irish banks are also suffering, but that the multinational banks are capturing market share. Bank-bank nasional Ireland pada dasarnya sama, mereka mulai mengalami penurunan market share. Tetapi bank-bank multinasional, yaitu bank yang kantor pusatnya tidak di Irlandia tetapi memiliki operasional di Irlandia, justru mereka meningkat market share-nya. Ya, karena ini kan zero sum game. Kalau beberapa perusahaan market share-nya turun, berarti
beberapa perusahaan yang lain market share-nya naik. Karena kalau di jumlah harus 100% kan, seperti itu. Nah, kemudian si research-nya bertanya lagi, how do your customers feel about the quality of services you deliver? Bagaimana nasabah kalian menilai pelayanan yang kalian berikan? Katanya. Oh, we recently attained our ISO 9000 for service quality, which we are proud of. Kok kami baru saja mendapatkan sertifikat ISO 9000, yang tentu saja kami merasa bangga atas pencapaian tersebut. Ini kan nggak menjawab sebenarnya, karena pertanyaannya, how do you customers feel? Ya. Si research-nya kembali bertanya, but how does your service delivery compare with your competitors? Ya, kalau kompetitornya juga punya ISO 9000, tidak ada sama sekali competitive advantage kan, seperti itu. Nah, jadi dari sini mungkin kalian sudah bisa merasakan ya. Ini sebenarnya masih bisa berlangsung ya. Dialog ini bisa sampai 2 jam ya. Cuma di sini kita sudah bisa mulai melihat ya bagaimana cara menggali permasalahan. Jadi mirip detektif istilahnya, cuma detektif bisnis ya, detektif pemasaran. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa si perusahaan itu tidak merasakan adanya permasalahan dengan quality of services. Kenapa? Karena mereka merasa dengan ISO 9000 quality of service mereka bagus. Satu, kalau kalian paham ISO 9000 itu hanya prosedur. Banyak perusahaan, institusi yang memiliki ISO 9000 tetapi pelayanannya tetap tidak bagus karena di atas kertas semuanya terpenuhi ya. Misalkan customer service menyapa ya, misalkan ya, nasabah pada saat nasabah datang. Ya, menyapa bisa berbagai jenis ya. Menyapa selamat pagi sambil tersenyum ya, sambil wajah ramah, atau selamat pagi sambil cemberut sama. Secara prosedur menyapa nasabah pada saat nasabah memasuki bank sama-sama dilaksanakan. Tetapi yang satu itu membuat nasabah merasa senang, gembira, yang satu membuat nasabah merasa kesal ya. Dua hal yang sama. Satu itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kompetitornya? Ya. Oke, Bank X itu customer service-nya sudah melakukan dengan baik. Tetapi kalau kompetitornya melakukan lebih baik lagi, ya, maka konsumen akan atau nasabah akan lebih suka dilayani oleh bank pesaing. Seperti itu. Ya, mungkin kalian sudah merasakan ya, saya nggak tahu kalau kalian punya 2 bank, ya nggak ada jeleknya bank pertama, tetapi bank kedua jauh lebih bagus, saya lebih suka berhubungan dengan bank kedua. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita sudah bisa mulai menggali kira-kira permasalahannya apa. Bisa saja sumber atau akar permasalahannya lebih dari satu. Ya, misalkan di sini customer service mungkin bermasalah. Yang kedua mungkin terkait dengan image. Ya. Mungkin ada banyak lebih dari satu sumber penyebab kenapa market share dari Bank X itu turun. Nah, di sini pada tahap awal kita mencoba menggali ya. Nah, kemudian nanti kita bisa merefine dalam sebuah marketing research problem. Ya. Mungkin dibutuhkan lebih dari satu marketing research project agar market share dari si Bank X itu naik lagi. Ya. Nanti kita lihat bahwa kita tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan hanya dengan sebuah riset, ya, marketing research. Ya. Karena dalam mendefinisikan marketing research problem itu ada patokannya, tidak boleh terlalu luas. Karena kalau terlalu luas kita tidak bisa fokus, tidak bisa menjawab dengan